Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila serta Ikananda. Di sini saya akan menceritakan sekilas sejarah pendidikan Islam dari zaman Rasulullah hingga zaman Abbasiyah. Sebelum saya menceritakan sejarahnya, akan lebih baik kita harus mengerti apa sih pengertian pendidikan Islam itu. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berlandaskan Islam itu sendiri, yang mana tidak terlepas dari bagaimana Nabi Muhammad SAW mengaktualisasikan pendidikan sebagai seorang Nabi dan Rasul pembawa risalah Islam. Pemikiran pendidikan pada masa awal itu tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul yang mengajak manusia ke dalam ajaran Islam secara utuh dan terpadu, meliputi beberapa aspek yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sejarah Islam perlu dikaji ulang, terutama pada zaman Nabi Muhammad SAW, untuk dijadikan bahan bandingan dan acuan untuk mengembangkan pendidikan Islam saat ini. Kita semua mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah berhasil membina kaum kafir Quraisy menjadi manusia-manusia mutakin dalam waktu yang cukup singkat, hanya sekitar 23 tahun ya. Keberhasilan ini tentunya tidak diperoleh begitu mudah dan begitu saja, tetapi keberhasilan ini ditunjang oleh sistem, teori, dan langkah-langkah sistematis yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Misalnya pembinaan pendidikan Islam yang dirintis oleh Rasulullah SAW baik pada periode Mekah maupun periode Madinah adalah dalam rangka mendukung dan memperkokoh posisi agama yang disebarkannya, yaitu agama Islam. Karena itu, materi pendidikannya tidak jauh dari nilai-nilai dan persoalan lain yang menjadi kebutuhan masyarakat Islam pada saat itu. Pendidikan pada masa Rasulullah dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, yakni sejak Nabi diutus sebagai Rasul hingga hijrah ke Madinah kurang lebih selama 13 tahun, sistem pendidikan Islam lebih bertumpu kepada Rasulullah, dan bahkan tidak ada yang mempunyai kewenangan untuk memberikan atau menentukan materi-materi pendidikan selain yang diberikan oleh Rasulullah. Materi pengajaran Rasulullah pada masa Mekah ini adalah yang pertama, pendidikan keagamaan, yaitu membaca dengan nama Allah semata, jangan mempersekutukannya dengan nama berhala, karena Allah itu Maha Besar dan Maha Pemurah. Karena itu berhala pada waktu itu harus dihapuskan dan dimusnahkan. Yang kedua, pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari penciptaan manusia dari segumpal darah dan penciptaan alam semesta. Allah akan mengajarkan hal demikian itu kepada orang-orang yang mendidik dan mengajinya, sedangkan mereka tidak mengetahui sebelumnya. Dan untuk mengetahuinya, hendaknya seseorang banyak membaca dan mencatatnya dengan pena. Yang ketiga, pendidikan akhlak dan berpekati sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, pendidikan jasmani dan kesehatan, yaitu memperhatikan kesehatan dan kekuatan jasmani dan mementingkan kebersihan pakaian, tempat, dan makanan. Untuk berikutnya, pembinaan pendidikan Islam di Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah bukan hanya sekedar berpindah dan menghindarkan diri dari tekanan dan ancaman kaum kafir Quraisy dan penduduk Mekah yang tidak menghendaki pembaharuan terhadap ajaran nenek moyang mereka, tetapi juga mengandung maksud untuk mengatur potensi dan menyusun kekuatan baru dalam menghadapi tantangan-tantangan yang lebih serius dan lebih lanjut, sehingga akhirnya nanti terbentuk pula masyarakat baru yang di dalamnya bersinar kembali mutiara tauhid warisan Ibrahim yang akan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu. Kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin Mekah disambut oleh penduduk Madinah dengan gembira dan penuh rasa persaudaraan. Maka Islam mendapatkan lingkungan baru yang bebas dari ancaman para penguasa Quraisy Mekah.
lingkungan yang memungkinkan bagi Nabi Muhammad SAW untuk meneruskan dakwahnya, menyampaikan syiar ajaran Islam dan menjabarkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, pendidikan Islam dapat dijalankan secara luasa, sistematis, dan terstruktur dengan mendirikan beberapa lembaga pendidikan Islam. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mendirikan masjid sebagai sentral tempat ibadah dan mengatur kehidupan umat Islam dengan petunjuk ajaran Islam. Masjid di samping sebagai tempat ibadah juga digunakan sebagai tempat pendidikan untuk mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan bagi anak-anak. Bagi anak-anak Islam, Rasulullah SAW mendirikan Kutub sebagai pusat pendidikan dalam hal membaca dan menulis. Pada fase Madinah, materi pendidikan yang diberikan cakupannya lebih kompleks dibandingkan dengan materi pendidikan fase Mekah. Materi pendidikan Islam itu antara lain, yang pertama pendidikan ukhuwah atau persaudaraan antara kaum muslimin, yang kedua pendidikan kesejahteraan sosial, yang ketiga pendidikan kesejahteraan keluarga kaum kerabat, dan yang terakhir pendidikan hankam atau pertahanan dan keamanan dakwah Islam. Part 2, sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin sampai Daulah Umayyah. Khulafaur Rasyidin merupakan 4 masa pemerintahan Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, demi melanjutkan pendidikan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Didirikan berbagai pusat pendidikan sepanjang masa Khulafaur Rasyidin. Dan keempat orang khalifah ini di samping mementingkan kekuasaan Islam mereka juga menaruh perhatian yang besar pada pendidikan Islam demi syiarnya agama dan kokohnya negara Islam. Pertama ialah masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu dibaiat menjadi khalifah pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Beliau merupakan laki-laki dewasa yang paling awal membenarkan dan beriman kepada ajaran Islam yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengiringi Rasulullah ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah. Pidato Khalifah Abu Bakar ketika ia diangkat menjadi khalifah memberikan gambaran tentang sikap dan konsep pemerintahan yang dikelolanya. Pola pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar pada umumnya masih seperti pola pendidikan masa nubuwah, baik dari segi materi pendidikan maupun lembaga pendidikan. Pokok-pokok ajaran Islam yang diajarkan dapat dibagi dalam beberapa kategori materi pendidikan, yaitu yang pertama, materi pendidikan tauhid yang menurut Syekh Utsaimin di dalam Syarh Salasil Usul Tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Dan yang kedua, materi pendidikan akhlak, misalnya adab sehari-hari, adab kasih sayang, adab pergaulan, adab kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Islam, pendidikan akhlak tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan tauhid. Bahkan akhlak merupakan buah dari tauhid. Yang ketiga, materi pendidikan ibadah seperti wudu, sholat, doa, zikir, puasa, zakat, dan haji. Yang keempat, materi pendidikan kesehatan yang terintegrasi pada bidang tauhid, akhlak, ibadah seperti tentang kebersihan tubuh dan lingkungan, adab makan dan minum, adab membuang air, adab mandi, dan lain-lain. Selain materi pokok di atas, materi pembelajaran bahasa asing juga dipelajari untuk membekali kaum muslimin dalam mengembangkan hubungan internasional dengan negara-negara lain pada zaman itu. Yang kedua, yakni masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab beliau adalah khalifah yang kedua tahun 583 hingga 644. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian. Beliau juga menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW serta menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Pola pendidikan untuk anak pada zaman Khalifah Umar mulai tertata. Beliau membangun tempat khusus untuk menuntut ilmu bagi anak-anak di setiap sudut-sudut masjid. Penataan ini menginspirasi terbentuknya pendidikan anak
saat ini lebih dikenal dengan berbagai istilah seperti Taman Pendidikan Al-Quran dan Taman Pendidikan Raudhatul Atfal. Khalifah Umar juga memperhatikan kesejahteraan tenaga-tenaga yang terkait dengan pendidikan dan keislaman dengan memberikan gaji untuk para guru, imam, muazin menggunakan dana Baitul Mal. Bahkan guru yang memiliki kualitas tinggi mendapatkan gaji yang sangat tinggi. Setiap guru yang berkarya dan mengembangkan kreativitasnya akan segera mendapatkan imbalan berupa emas yang beratnya seberat buku yang ditulis dan diterjemahkan. Yang ketiga adalah masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sosok yang santun, lembut, serta penyabar dan dermawan. Beliau termasuk sahabat Nabi yang sangat berjasa pada periode-periode awal dakwah Islam, baik pada saat Islam didakwahkan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Allah memberikan keutamaan kepada beliau dengan harta yang melimpah dan beliau menggunakan hartanya untuk perjuangan umat Islam di jalan Allah dan dalam memenuhi segala kebutuhan serta beberapa fasilitas yang dihikmatkan untuk kepentingan umat Islam. Pola perkembangan penyelenggaraan pendidikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari sisi kelembagaan hampir sama dengan masa sebelumnya. Namun terdapat beberapa perbedaan yang fundamental dari sisi kebijakan dan metode. Perubahan kebijakan yang dilakukan Khalifah Utsman yang terkait dengan pendidikan adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tugas mendidik dan mengajar umat pada masa Khalifah Utsman bin Affan diserahkan pada umat itu sendiri. Artinya, pemerintah tidak mengangkat guru-guru. Dengan demikian, para pendidik melaksanakan tugasnya sendiri dan hanya mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua, para sahabat-sahabat senior diberikan keleluasaan untuk meninggalkan Madinah dan menetap di daerah-daerah yang mereka inginkan. Dua kebijakan ini memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan pendidikan Islam. Para sahabat bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat sehingga pusat pendidikan mulai tersebar ke daerah-daerah lain dan mobilisasi penuntut ilmu tidak hanya terfokus ke Madinah. Proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang dibina oleh sahabat senior menjadi lebih merata dan lebih mudah dijangkau oleh para penuntut ilmu. Dan yang terakhir, yang keempat, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat Khulafaur Rasyidin juga sepupu dan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW adalah Ali ibnu Abi Thalib. Keturunan Bani Hashim ini lahir di Mekah tahun 603 Masehi. Dari kalangan remaja, ia adalah yang pertama masuk Islam. Nabi mengasuh Ali sejak usia 6 tahun dan pernah menyebutnya saudaraku dan Ali warisku. Ali banyak mengetahui tentang kehidupan Nabi, termasuk ilmu agama. Ali bin Abi Thalib pernah menyelamatkan nyawa Nabi ketika diminta tidur di tempat tidur Nabi untuk mengecoh kaum Quraisy. Ia selalu mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya dan mengurus pemakamannya. Namun pada masa pemerintahan Khalifah Ali terjadi banyak pergolakan sehingga dapat dikatakan hampir tidak pernah mengalami kedamaian. Pergolakan dan peperangan internal umat Islam terjadi secara bergantian yang merupakan imbas dari fitnah dan syubhat serta kesalahpahaman. Dan pada saat itu Khalifah Ali tidak memiliki waktu untuk memikirkan permasalahan dalam sektor pendidikan. Dan itu karena perhatiannya berfokus penuh pada permasalahan keamanan dan kedamaian umat Islam sehingga penyelenggaraan pendidikan Islam yang berlangsung tidak berjalan dengan baik dan mengalami perbedaan dengan masa-masa sebelumnya.
Materi pendidikannya mengalami sedikit perkembangan secara parsial dan tidak merata, tergantung kemampuan para gurunya dalam menjelaskan atau menangkal berbagai paham yang menyimpang pada waktu itu, sehingga memberikan dampak pada berkembangnya kajian-kajian hukum Islam. Pendidikan masa Daulah Umayyah. Pada masa Bani Umayyah berkuasa, pelaksanaan pendidikan Islam semakin meningkat dari masa-masa sebelumnya. Kalau pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, pendidikan Islam dilaksanakan di kutab, di rumah-rumah, dan di masjid-masjid. Maka pada masa dinasti Bani Umayyah, penguasa dinasti ini sering menyelenggarakan majelis-majelis keilmuan. Syahabi menjelaskan bahwa khalifah pertama dinasti Bani Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan, sering menyelenggarakan majelis dengan mengundang ulama, sastrawan, dan ahli sejarah untuk menerangkan kepada khalifah sejarah bangsa Arab melalui syair-syair Arab, cerita-cerita Persia, dan sistem pemerintahan dan administrasi kerajaan Persia. Pada masa ini sudah mulai ada perhatian terhadap pembidangan ilmu tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Di bidang hadis muncul seorang ahli hadis seperti Hasan Basri. Dalam bidang fikih muncul seorang ahli fikih Ibnu Syihab Az-Zuhri. Di bidang ilmu kalam muncul nama Wasil bin Atha sebagai pendiri aliran Mu'tazilah yang muncul sebagai reaksi aliran Khawarij dan Murji'ah yang telah berkembang pada masa itu. Di samping itu berkembang juga pelajaran bahasa Arab. Kecenderungan untuk memahami Al-Quran dan ajaran Islam lainnya membuat orang-orang ditaklukkan umat Islam membutuhkan bahasa Arab, dan banyaknya orang-orang non-Arab yang menimbulkan dialek-dialek yang bisa merusak bahasa Arab mendorong umat Islam untuk mengembangkan bahasa Arab. Faktor-faktor ini menyebabkan besarnya tuntutan mempelajari bahasa Arab sehingga lahirlah ilmu bahasa Arab. Dan tokoh-tokohnya yang terkenal antara lain Abu al-Aswad ad-Duali dan Sibawayh. Part 3. Masa pendidikan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Safa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung lama, 5 abad, sejak tahun 750 hingga 1258 Masehi, melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Al-Safa menjadi pendiri dinasti Arab Islam ketiga setelah Khulafaur Rasyidin, dan dinasti Umayyah yang sangat besar dan berusia sangat lama. Bani Abbasiyah membawa peradaban Islam pada puncak kejayaannya, dan terutama pada perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Pada masa inilah buat pertama kalinya dalam sejarah terjadi kontak antara Islam dengan kebudayaan Barat, atau secara tegasnya dengan kebudayaan Yunani klasik yang terdapat di Mesir, Suriah, Mesopotamia, dan Persia. Dinasti Abbasiyah memiliki kesan yang baik dalam ingatan publik dan menjadi dinasti paling terkenal dalam sejarah Islam. Ada beberapa upaya yang dilaksanakan terkait dengan kemajuan dan perkembangan peradaban Islam. Peradaban tersebut pada dasarnya merupakan akulturasi dari peradaban Islam dengan peradaban lainnya, terutama Persia atau Yunani. Di antaranya yang pertama, gerakan penerjemahan, yang kedua, aktivitas kreatif karya-karya orisinil, yang ketiga, membangun bait al-hikmah. Pada masa Abbasiyah, pengajarannya diberikan kepada murid-murid dilakukan seorang demi seorang dan belum berkelas-kelas seperti sekarang. Jadi guru harus mengajar muridnya dengan berganti-ganti. Mereka belajar dengan duduk bersila, mengelilingi gurunya, atau yang disebut dengan berhalakoh. Cara halakoh ini merupakan metode mengajar yang dipakai pada lembaga pendidikan tingkat tinggi. Metode pengajaran pada masa Daulah Abbasiyah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu lisan, hafalan, dan tulisan. Untuk metode lisan bisa berupa dikte, ceramah, qiraah, dan diskusi. Institusi pendidikan Islam yang diselenggarakan pada masa Bani Abbasiyah dapat dikategorikan menjadi berikut. Yang pertama, lembaga pendidikan sebelum madrasah.
Pertama, maktab atau kutab adalah institusi pendidikan dasar. Mata pelajaran yang diajarkan adalah khat, kaligrafi, Al-Quran, akidah, dan syair. Kutab dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang tertutup terhadap ilmu pengetahuan umum dan yang terbuka terhadap pengetahuan umum. Yang kedua, madrasah. Madrasah sudah eksis semenjak awal masa kekuasaan Islam Bani Abbasiyah seperti Bait al-Hikmah, yaitu institusi pendidikan tinggi Islam pertama yang dibangun pada tahun 830 Masehi oleh Khalifah An-Ma'mun. Institusi yang mengukir sejarah baru dalam peradaban Islam dengan konsep multikultural dalam pendidikan, karena subjek toleransi, perbedaan etnik, kultural, dan agama sudah dikenal dan merupakan hal yang biasa. Karakter pendidik yang tergambar pada pendidikan ideal yang diinginkan bangsawan Arab bisa kita lihat dari perintah Al-Rashid kepada guru pribadi anaknya, Al-Amin. Jangan bersikap terlampau keras hingga membahayakan pikiran dan tubuhnya, dan jangan terlalu lemah hingga ia bermalas-malasan dan akhirnya tenggelam dalam kemalasan. Bimbinglah sesuai dengan kemampuanmu dengan cara-cara yang baik dan lembut, tetapi jangan ragu untuk bersikap keras dan tegas ketika ia tidak memperhatikan atau mengabaikanmu. Untuk tinggi rendahnya penghormatan terhadap guru pada awal abad-abad pendidikan Muslim tergantung atas dua faktor, yaitu yang pertama, tempat di mana dia mengajar. Di Persia, penghormatan kepada guru merupakan suatu tradisi lama dalam pendidikan Zoroastrian. Tradisi ini dilanjutkan ke dalam periode Islam. Yang kedua, tingkatan di mana ia belajar atau latar belakang pendidikannya. Biasanya penghormatan kepada guru semakin tinggi terhadap guru sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Gambaran peserta didik dapat dilihat dari segi aktivitas sehari-hari. Mereka dalam proses mendapatkan ilmu. Performance peserta didik pada masa Bani Abbasiyah tersebut antara lain aktivitas belajar langsung dari syekh, aktivitas berdebat sebagai latihan intelektual, aktivitas rihlah ilmiah, aktivitas menerjemah buku dan manuskrip, aktivitas menulis buku. Begitulah gambaran sepintas tentang gambaran pelajar. Sebagian mereka tinggal di asrama yang disediakan sekolah dan tidak sedikit yang mendapatkan beasiswa. Kurikulum pada lembaga pendidikan Islam di masa Abbasiyah pada mulanya berkisar pada bidang studi tertentu. Namun seiring perkembangan sosial dan kultural, materi kurikulum makin luas. Perkembangan kehidupan intelektual dan kehidupan keagamaan dalam Islam membawa situasi lain bagi kurikulum pendidikan Islam. Maka diajarkanlah ilmu-ilmu baru seperti tafsir, hadis, fikih, tata bahasa, sastra, matematika, teologi, filsafat, astronomi, dan kedokteran. Tujuan pendidikan pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah tidaklah terlepas dari tujuan pendidikan Islam secara umum, yaitu yang menjadi hakikat tujuan pendidikan Islam. Namun pada tingkat turunannya, tujuan pendidikan di tingkat nasional dan institusional dapat dideskripsikan sebagaimana yang ada dalam realitas masa itu, dan pada masa Abbasiyah tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Dan berikutnya pembiayaan dan sarana pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Sumber dana yang paling lazim bagi pembangunan madrasah adalah lembaga wakaf, sebuah cara tradisional dalam Islam untuk mendukung lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat umum. Menyumbangkan materi atau zakat yang diperuntukkan bagi para mustahik dan bagi pengembangan Islam merupakan bagian dari rukun Islam. Demikian halnya dalam pembangunan madrasah, Wazir Nizam Al-Mulk menyediakan dana wakaf untuk membiayai mudaris, imam, dan juga mahasiswa yang menerima beasiswa dan fasilitas asrama.